Selamat pagi. Kita bahas masalah kecepatan ya. Kita bahas masalah kecepatan untuk di masing-masing pelanggan. Kecepatan di masing-masing pelanggan itu kan gini ya. Untuk penjelasan di sini ya, kecepatan masing-masing pelanggan itu up to 10 Mbps. Itu dari saya, dari sistem. Tapi karena ini sistemnya kita itu up to atau sampai dengan, atau dalam kata lain paketnya itu broadband ya. Broadband itu penjelasannya itu satu segmen itu Anda menggunakan satu jalur itu dipakai bersama gitu. Contoh segmen 72. Segmen 72 itu jenengan pakai di sini ada 48 user ya, 48 pelanggan. Itu memakai segmen 72 itu. Itu memakai segmen 72 dipakai 40 user dan saya lempar dari pusat itu sekitar 200-an Mbps ya. 200-an Mbps saya lepaskan di masing-masing user, di tiap antena itu ada sekitar 30 Mbps-an ya. Tapi tetap keluarnya akan 10 Mbps. Tapi kembali lagi kita walaupun 10 Mbps tapi itu paketnya up to, yang mana jalurnya itu dipakai bersama jalannya. Ibarat sebuah pipa ya. Kita mengibaratkan yang mudah aja, pipa air. Pipa air itu 4 in, tapi di situ ada 40 orang masuk dengan keluarannya itu setengah in gitu ya. Saat penggunanya itu sedikit, saat yang buka keran itu cuma berdua, ya bisa kenceng airnya gitu. Tapi saat 40 orang menggunakan semua dengan pipa setengah in yang masuk pada 4 in tadi, ada 40 orang menggunakan semua, ya sampean nggak bakal dapat kekuatan yang gede gitu loh gitu. Tapi tetap pembatasannya 10 Mbps, dan saya selalu pantau kurang enggak tekanan airnya gitu. Kalau 200 Mbps dari pusat itu di pipa utamanya itu, di jaringan wirelessnya itu kurang, saya tambahin lagi gitu, lepasin lagi gitu. Tapi saya kembali lagi gini, kenapa saya melepaskan cuma 200 Mbps di pipanya itu? Kita kembali lagi, kita lewat udara ya kan ya, yang di udara itu banyak ribuan orang menggunakan itu ya, menggunakan itu ribuan orang itu di udara. Jadi ya udah, saya cuma 200 dulu. Mungkin kedepannya saya menggunakan jalur yang lain gitu ya, frekuensi yang bukan 5 gitu, 6 atau 7 gitu. Tapi mungkin kedepannya, untuk saat ini karena baru 48 user ya, saya baru menggunakan 5 GHz gitu. Nah itu penjelasannya. Jadi kenapa Anda stay speed itu kadang keluar gede kadang keluar kecil, itu karena yaitu jalurnya itu dipakai bersama, seperti saya gambarkan sebuah pipa tadi gitu. Nah terus saya selalu pernah sering bilang untuk jalur dedicate gitu ya. Untuk jalur dedicate itu jenengan pakai pipa yang sama, bukan pipa yang sama sih. Jadi kalau jalur dedicate itu jenengan akan punya IP yang berbeda. Mama di yang broadband itu, yang up to itu IP-nya itu 72. Jadi kan kalau dedicate itu nanti IP-nya dibikinin lain gitu. IP 50 mungkin, atau IP 10 mungkin, atau IP segmen berapa gitu. Nah, itu akan berjalan Anda sendiri gitu. Jadi umpama Anda membawa 10 Mbps ya, itu punya Anda sendiri. Tidak akan di-share, dibagikan ke yang lain. Istilahnya ada orang 40 orang pakai pipa 4 in, Anda punya pipa setengah in itu sendiri gitu. Langsung nancap ke pusat gitu. Dan itu langsung ke server Google-nya gitu loh. Nah, kenapa dedicate itu harganya per Mbps-nya jauh lebih mahal? Kalau 10 Mbps harga 100.000, saya kasih 10 Mbps gitu. Dan yang dedicate itu sekitar 75.000 sampai 80.000 per Mbps, bukan 10 Mbps. 1 Mbps itu harganya sekitar 75 sampai 80.000 gitu. Nah, itu karena ya tadi pipanya itu terpisah gitu loh, jalur udaranya itu terpisah gitu. Jangan tidak nyampur dengan yang pengguna broadband yang up to yang 10 Mbps tadi itu gitu. Udah masuk belum itu penjelasan saya seperti itu? Saya ulang lagi ya. 10 Mbps per user 100.000 itu menggunakan jalan umum. Yang satu jalur itu dipakai 48 user, 48 pelanggan. Jadi saya lepasin dari pusat itu 200 MB itu. Tapi 48 pengguna itu, ingat ya, termasuk juga ada pengguna voucheran juga ya. Selain pengguna rumahan itu masuknya di broadband gitu loh, di broadband yang up to itu. Jadi jenengan berbagi juga sama yang voucheran gitu loh. Nah kalau jalur dedicate itu tak tembakin ke arah yang berbeda jalurnya gitu. Itu walaupun antenanya itu nggak geser, tapi
pipanya itu berbeda jalurnya gitu loh. Seperti itu penjelasannya. Makanya kadang di test speed kok drop gitu, itu kebetulan banyak yang menggunakan gitu loh. Kalau pas up gitu mungkin sedikit yang menggunakan, istilahnya banyak yang buka keran itu kan ya, airnya makin kecil gitu loh. Kalau semakin sedikit yang membuka keran, itu juga Anda akan mendapatkan air yang besar sesuai 10 Mbps tadi gitu ya. Tapi ya itu saya selalu berpengaruh juga pada frekuensi ya, di atas itu ketabrak orang atau enggak. Tapi untuk frekuensi selalu saya cek ya. Kalau ngedrop itu saya sesuaikan lagi, untuk jarak, kecepatan, kekuatan sinyal itu selalu saya cek lagi supaya bisa kualitas sambungannya, karena ini kan kita wireless ya, kabel gaib ya, nggak kelihatan. Itu saya selalu eh, jaga kualitas sambungannya gitu. Tak cek satu-satu tiap pemancar ulang gitu, tak cekin satu-satu sampai bener-bener ke router pelanggan gitu. Ya udah, itu penjelasannya kenapa walaupun saya ngelepasin 10 Mbps sampai ke jenengan semua itu nggak 10 Mbps, karena itu share koneksi ya, satu jalur dipakai bareng-bareng gitu ya. Tapi tetap 10 Mbps saya bukan 2 Mbps, 100.000 10 Mbps, nanti saya screenshot gitu pembatasannya jenengan gitu ya, 10 Mbps seperti itu. Tak screenshot di sistemnya, saya kirimkan via WA grup ya, itu koneksinya per pelanggan itu dapat berapa jangan bisa tahu. Nanti tak brusnya itu, brus limitnya berapa, bonus kecepatannya itu berapa, tak screenshot saya kirim ke grup pelanggan ya, biar jangan tahu bahwa saya ngasih bandwidth itu real adanya seperti itu gitu. Cuman ya itu lagi, kita broadband atau up to, tapi ya insya Allah bisa kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi ya. Moga-moga, berdoa aja ya, saya berdoa, jangan berdoa layanan saya bisa lebih baik lagi untuk panjenengan, untuk menghadirkan internet yang harga terjangkau gitu. Ya udah, itu aja. Selamat pagi, terima kasih.